A day in my life ketika ditinggal mama pergi kencan. Mamaku yang gatal ini sedang asik teleponan dengan pacar barunya. Mamaku memang sudah janda dari sebelum aku lahir. Hari ini dia janjian bertemu dengan pacarnya di Semak Belukar. Mama menyuruhku menjaga warung. Dengan hati yang menggerutu, aku pergi ke warung yang berada di tengah hutan itu. Karena jaraknya yang jauh, aku pergi dengan bebek kesayanganku. Bebek ini melaju dengan kecepatan tinggi. Bebek yang biadab ini melemparkanku ke tanah dari atas awan. Aku membuka warung dengan pinggang yang serasa mau patah. Di sekitar warungku tidak ada kehidupan sama sekali. Hanya ada hutan belantara dan banyak kuburan. Sudah pasti tidak akan ada pelanggan yang datang berbelanja. Mamaku membangun warung ini dalam keadaan mabuk dan tidak sadar. Tidak ada seekor makhluk pun yang datang dan aku sangat bosan. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat nenek-nenek yang suka berhutang mendekat. Dia satu-satunya orang yang pernah berbelanja ke warungku. Tapi nenek sakti itu dalam sekejap tiba di dalam warungku. Aku pun sangat terkejut. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Aku langsung pulang ke rumah usai pertengkaran itu. Hingga akhirnya mamaku pulang dengan keadaan setengah sadar. Wajahnya penuh dengan bekas ciuman, ini pasti ulah pacarnya. Aku terheran-heran melihat kondisinya yang mengenaskan itu. Tiba-tiba terdengar seseorang menggedor pintu rumahku. Ternyata itu adalah tukang kredit yang sejenis lintah darat. Mama menyuruhku untuk menemuinya. Utang mama sudah mencapai ratusan juta. Aku terpaksa menemui tukang kredit itu karena mama bersembunyi. Tukang kredit itu memaksaku untuk membayar hutang. Tetapi aku tidak mau karena tidak ada uang sepeser pun. Dia tidak kehabisan ide. Dia pun menculikku sebagai pelunas hutang. A day in my life ketika aku dijodohkan. Hari ini aku berulang tahun yang ke-35. Tapi aku sangat sedih, tidak ada satupun yang ingat hari ulang tahunku. Aku terus menunggu ucapan dari seseorang. Namun aku sangat terkejut ketika mama memberiku kejutan. Aku sangat kaget, ternyata mama ingat ulang tahunku meskipun tanggalnya berubah-ubah. Mama membawakanku kue pasir dengan topping serbuk gergaji kesukaanku. Aku pun meniup lilin ulang tahun dan berfoto bersama. Lalu aku meminta kado ulang tahun kepada mama. Aku sangat bahagia karena mama telah mempersiapkannya untukku. Ternyata kado ulang tahunku kali ini adalah calon suami. Mama sangat ingin punya cucu dariku, tetapi aku tidak mau menikah apalagi dijodohkan. Ketika mama bilang pria itu adalah orang terkaya di kampung ini, jiwa matreku mulai luluh. Aku bersedia dinikahi oleh juragan jengkol yang terkenal itu. Dia akan datang menemuiku hari ini. Tentu saja aku berdandan agar terlihat cantik di hadapannya. Aku yakin dia pasti sangat tampan, tinggi dan putih. Tak berselang lama ada sosok laki-laki tua yang datang ke rumahku. Lelaki 70 tahun itu datang memakai batik dan kain sarung. Ia seperti pulang dari pengajian. Namun aku yakin itu adalah bapaknya alias calon mertuaku. Tetapi aku heran kenapa kakek tua ini bernafsu mendekatiku. Lalu aku bertanya kepada mama, di mana calon suamiku? Betapa terkejutnya aku ketika mama bilang kalau dia adalah calon suamiku. Bumi ini terasa berguncang hebat. Aku tidak sanggup menikah dengan kakek tua yang sudah ompong ini. Namun dia mengajakku untuk pergi jalan-jalan berdua. Aku tentu saja sangat takut. Di perjalanan dia terus merayu dan ingin menikahiku. Karena aku jijik melihatnya, tentu saja aku langsung kabur. A day in my life ketika aku ngerjain suami. Hari ini aku ingin mengerjai suamiku yang pengangguran sok sibuk itu. Aku ingin menguji kesetiaannya. Aku menelponnya dengan nomor telepon yang baru. Ternyata dia langsung mengangkat teleponku. Aku mengaku kepadanya sebagai janda kembang beranak 7. Dia terdengar lembut dan merayu-rayu. Tapi aku sangat terkejut dan emosi ketika dia mengaku belum punya istri. Seketika aku ingin mematahkan tulang lehernya. Aku pun langsung mengajaknya untuk bertemu. Dan dia langsung setuju. Lalu meminta untuk sesegera mungkin bertemu. Ternyata suamiku ini adalah laki-laki gatal yang tidak berguna. Aku tidak sabar untuk menghajar buaya buntung ini. Aku pun berangkat menemuinya dengan rasa penuh amarah. Tidak lupa aku membawa perlengkapan untuk melumpuhkannya. Aku juga memakai masker dan kacamata untuk melakukan penyamaran. Tentunya tongkat saktiku ini akan membuatnya jera. Aku tidak sabar untuk menghabisinya. Tak lama aku sampai di lokasi tempat kami janjian. Dari kejauhan aku melihatnya dengan wajah bahagia dan penuh nafsu. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah diriku. Dia pun mendekat dan merayuku. Dasar laki-laki buaya buntung. Dia meminta agar aku membuka masker dan kacamata. Seketika aku membelakang ke arahnya. Dan saat aku memperlihatkan wajahku, betapa terkejutnya suamiku. Dia tidak bisa berkata-kata dan berbuat apa-apa. Dia berusaha melarikan diri. Awas kau ya. Hiya!